Antares. Nah, ya. Apakah mereka Antares geng motor? Ya, IoT itu singkatan dari Internet of Things. Apa namanya, ide kreativitas dari IoT itu sering berjalan waktu akan berkembang. Itu sekarang lagi langka banget. Halo Leapers, balik lagi bareng saya dari sini di podcast Digistar Telkom Indonesia. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang spesial sekali. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, apakah segala senjata tajam dan rantai sudah ditinggal di ruang penyimpanan, penitipan? Ada nyelip satu mas, silet. Waduh, ya. Nah. Nanti aja titipin ya, jangan dipakai dulu ya, gitu. Kenapa saya tanya begitu? Ya kita langsung aja ya, tanya mereka ya masing-masing ya. Halo. Namanya siapa? Azizah. Oke. Ya, saya Simon. Oke, ini ada Azizah dan Simon dari Antares. Nah, ya. Apakah mereka Antares geng motor? Geng motor ya. Muka-muka sangar kita bang. Sama-sama geng, tapi kita geng IoT mas. Oh, oke. Ya, geng IoT. Jadi bukannya geng motor itu ya? Bukan mas. Waduh, ya. Beda channel kayaknya. Beda channel. Jadi siapa dulu yang pakai nama itu sebenarnya? Kita udah 36 bulan kali ya. Iya, 36 Sedangkan bulan. yang mas bilang itu baru 2021. Oke. Jadi ini adalah Antares yang sesungguhnya kawan-kawan. Gitu. Nah, gue pengen tanya nih. Tadi geng IoT, maksudnya apa sih? Bisa dijelasin nggak? Antares tuh ngapain aja? Oke, sebenarnya kita adalah salah satu produk digital dari Telkom yang spesifik, yang terfokus ke IoT, Internet of Things gitu ya. Jadi bagaimana kita mensolusikan kepada seluruh perusahaan gitu ya untuk go digital, terutama khusus di IoT. Oke. Mungkin mau menambahkan? Mungkin kayak kalau IoT kan mikirnya apa sih IoT gitu. Nah iya sebenarnya itu sih. Kayak IoT itu singkatan dari Internet of Things. Internet dari hal-hal. Iya, jadi ada internet dan ada things. Jadi thingsnya banyak nih. Terus kita gabungin benda-benda sekitar kita dengan internet gitu. Oh jadi benda-benda sekitar kita itu diinternetkan? Ya, diinternetkan. Biar apa sih? Biar kita ngubungin satu sama lain, biar kita bisa komunikasi sama si benda-benda itu, atau biar kita bisa tahu si benda ini dia bisa ngukur apa sih, dia bisa monitor data apa sih gitu. Kita bisa akuisisi. Benda apa yang kalian Internet of Things kan? Banyak sih sebenarnya. Banyak, Mas. Salah satunya misalnya Kalau bahasa awamnya itu smartwatch. Smartwatch. Oke. Ya. Mas lari ya kan, kelihatan heartbeatnya, Ya. kelihatan kalorinya, Ha-ha. dan semuanya itu terintegrasi di smartwatch-nya ataupun Oke. di handphone. Oke. Dalam bentuk bar, pie chart dan lain-lain. Oke, Jadi jadi ada kelihatan grafiknya statistik. tuh ya. Yap. Iya. Jadi Mas tanpa harus perlu melakukan apapun, tinggal buka aplikasinya, kelihatan tuh Mas lari berapa jauh, berapa kilometer, mapsnya seperti apa, Detak jantung detak berapa? jantung berapa, kalori dan lain-lain. Oh, jadi itu salah satu bentuk IoT ya? Yes, benar sekali. Oke. Kalau dari kalian sendiri tadi aku lihat katanya membaca data dari apa ya tadi kata? Ada hutan atau apa gitu ya katanya? Salah satu solusi kita gitu ya, kita mensolusikan kebakaran hutan, salah satu di provinsi di Sumatera, di Jambi, Ha-ha. gitu ya. Jadi pohon kasih smartwatch gitu sama kalian? Kita pasang sensor di hutan gambut. Oh oke, bukan. Jadi kita pasang sensor di hutan gambut, Oke. di mana sensor itu berupa bisa mendeteksi panasnya tanah, ya kan? Artinya ketika suhu musim kemarau, suhu mencapai 36 derajat Celcius, Misalkan gitu ya? ya. Ha-ha. Jadi lahan gambut itu rentan akan terbakar. Oke. Maka sensor itu kita tanam dalam tanah, dia bisa mendeteksi panasnya tanah, nanti akan mengirimkan alert ke instansi terkait. Oke. Jadi menyatakan bahwasanya daerah ini ada potensi kebakaran. Sebelum itu terjadi bahkan Sebelum ya? itu terjadi, jadi lebih ke arah mitigasi. Oke, wah hebat loh ini. Jadi benar-benar bisa menjadi solusi supaya tidak terjadi kebakaran hutan kalau di situ ya. Iya, betul sekali. Mas, Jadi ini kalian pengalaman dari kapan sih bikin kayak gini nih?
Itu Udah lama. dari kalian? 36 bulan yang lalu berarti. Nggak, tapi sebelumnya pasti belajar sesuatu dong atau pernah kerja di mana gitu dong kalian masing-masing. Kalau aku ya sih abis kuliah langsung ke sini. Wow, IP kamu bagus ya. Mungkin gak sih? Iya, boleh dong. Kadang-kadang flexing IP itu lebih keren loh daripada flexing depan mobil ke jempol. Terus kalau dari Mas Simon sendiri, Ya, saya background mungkin lo apa Mas? agak menyimpang ya dari dunia teknologi gitu kan. Saya dari accounting dan juga MBA. Jadi sekarang dari pengalaman sebelumnya memang berkecimpung di dunia teknologi, Iya. ya kan lebih ke arah software dan sekarang ke Internet of Things. Dan belajar Internet of Things itu ya kayak baru, udah ada 5 tahun mungkin? Belum, saya baru 7 bulan Oh gitu. belajar Internet of Tapi udah Things. mikirin sampai sejauh itu ya? Jadi ya extra mile lah dan juga dikelilingi oleh teman-teman yang tukang ngoprek gitu kan, ngoprek hardware, orang teknikal Ya. kita dekat, jadi sharing knowledge. Oke. Dan kayaknya ini sebelahnya tukang ngoprek nih ya? Yes, betul sekali. Mas. Ibu sebelah ini ya? Iya, sudah suka ngoprek-ngoprek juga nih ya berarti ya? Iya, ya kayak buka-buka baut gitu ya. Terus kayak terima oprek belum tentu terima balik lagi. Tapi kalau nggak salah jadi data scientist ya? Iya, data scientist juga. Itu ngapain aja? Data scientist jadi main-main sama data, cari masalah gitu kali ya. Kayak Suka saya dari- cari masalah begini. dari data ada masalah apa sih, kita dapat insight apa aja sih, terus kayak dari data-data ini ternyata ada yang bisa dioptimalin nih dari sisi manajemennya kah atau dari sisi di sensornya atau di mesinnya ini ternyata udah overheat atau udah kerja terlalu keras nih mesin ini, suatu ketika dia harus diganti kan atau di replace. Kalau kita tahu datanya lebih awal, terus kita bisa prediksi kapan nih benda ini rusak gitu, ya udah kita Oke. bisa kasih mitigasi lah intinya. Oke. Nah, gini, Internet of Things ini kan sesuatu yang baru ya, apalagi di Indonesia. Aku pengen tanya ke teman-teman di sini masing-masing ya. Tapi jawabannya harus beda. Menurut kalian, kalau kalian punya gimana ya? Ketika kalian berandai-andai gitu, kalian punya nggak kayak bayangan, wah coba ya kalau alat kayak gini kita Internet of Things kan gitu. Nanti kita bisa ini. Jadi di masa depan kita bisa ngapain. Pernah nggak kepikiran kita tuh berandai-andai seperti itu? Dan barang apa yang pengen kalian Internet of Things kan? Aku kasih waktu sebentar, kira-kira ya 20 detik lah, biarkan editor kita bekerja, cepetin adegan ini. Sambil kalian mikir, silahkan. Oke, nah siapa yang mau jawab duluan? Kira-kira ya berandai-andai nih, di masa depan barang apa yang bakal asik di Internet of Things kan, dan gimana aplikasinya dan gunanya buat apa? Oke, saya kepikiran sepatu. Sepatu, kenapa tuh? Jadi sepatu itu kita pasang sensor, ya kan. Jadi bisa ketahuan gitu ya. Kita lari udah seberapa jauh. Kita sekarang ini berada di mana, ya kan. Kita bisa melihat kalori kita terbakar berapa, gitu ya. Dan karena IoT dari sisi kesehatan itu masih sedikit gitu ya, karena sekarang hanya masih sebatas perangkat jam tangan gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa sambil nge-track kita berada di mana gitu kan, dan nanti bisa data-data itu bisa kita dikasih insight yang baru, bahwasanya kita udah melakukan pace 10 nih, nextnya 11, 12 dan lain-lain, jadi bisa improvement dari situ. Oke, jadi dari sepatu itu kita bisa melacak kesehatan kita dan kita bisa putuskan gitu dari data yang terkumpul kita mau ngapain ke depannya gitu kan. Sekalian juga GPS tracking. Oh, GPS tracking. Untuk- berarti jadi ketahuan dong titik lokasi di mana gitu Betul. kan. Oke, jadi catatan kalau misalkan mau ke nongkrong-nongkrong sama teman gitu ya, tapi nggak mau ketahuan istri, ganti sepatu dulu. Bisa jadi. Gitu ya. Oke, siap. Kalau Mbak Aziza, Kalau aku mikirnya mungkin yang mau aku IoT kan adalah otakku sendiri. wih, Karena- asik. Karena misalnya kalau sekarang kan kita tahu contohnya Alexa gitu ya, Alexa Yeah. Google. Kita kasih voice comment terus dia bisa kontrol apa aja. Aku mager nih buat ngomong, aku maunya mikir aja tapi semuanya udah bisa dikontrol gitu. Jadi
ada sensor yang bisa ngedeteksi pikiran kita, gelombang otak kita, terus dia bisa tahu nih kalau misalnya kita lagi mikirin ini, kita mau matiin lampu. Terus tahu nih kalau kita lagi mikirin mau beli apa, tiba-tiba dipesenin makanan terus datang ke rumah kita gitu. Lebih kayak gitu. Terus bisa juga ya day to day tadi nge-maintain diri kita, apakah kita sehat, apakah kita tidurnya sudah cukup, atau misalnya kekurangan asupan makanan apa dari monitoring setiap hari keadaan kita gitu sih. Wah, saya suka banget loh ini cita-citanya nih. Walaupun agak terkesan-kesan saya bisa naruh iklan gitu mungkin. Saya susupi iklan ke otaknya Mbak gitu ya. Hari ini saya susupin apa gitu ya. Jadi kebayang-bayang terus gitu. Tapi ini menarik loh teman-teman ya. Ini ya namanya juga berandai-andai. Kita tuh emang harus punya visi yang sampai sejauh-jauhnya gitu loh. Mungkin kedengeran kayak ya ampun gak kepikiran, ya ampun kok bisa gitu. Tapi ini harus gitu loh. Karena siapa tahu dengan kita bermimpi sejauh itu dan setinggi itu, kita malah menemukan inovasi baru. Iya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau dengan kalian bergabung dengan Antares gitu loh, itu justru akan mempersolid perandai-andaian kalian jadi dekat dengan kenyataan nggak? Mungkin bisa dibilang iya kali ya. Ya stepping stones untuk menuju sana kan panjang lah istilahnya. Iya. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu yang bisa kita lakukan. Ya kalau misalnya nggak bisa dari pikiran langsung, ya udah berarti emang harus ada alatnya yang melakukan itu gitu. Jadi kita ambil datanya nanti justru malah memberikan kontrol ke alat yang akan melakukan gitu. Ya, itu soalnya menurut saya sih menarik ya, karena mungkin kedepannya kalau teknologinya sudah itu jadi kenyataan, justru itu kan mempermudah sih. Ya memang ada beberapa masalah security yang harus ditangani juga gitu. Cuma mudah-mudahan sih bisa diatasi oleh temuannya Mbak Aziza. Siapa tahu gitu loh. Nanti nama softwarenya mungkin Aziza 2.0 gitu mungkin. Keren loh gitu kan. Nah, kalau dari Mas sendiri, Mas Simon, gimana? Gabung di Antares, apakah sudah sesuai visi misi atau mungkin makin liar gitu ya ide-idenya gitu di sana? Ya. Untuk gabung di Antares ya memang bisa dibilang IoT ini masih baru gitu ya. Sekarang ini adalah fase di mana kita menabur, ya kan, di mana kita belum tahu nih kapan harus panen, dan kita dapat kepastian bahwa kita akan panen, tapi masih belum tahu kapan. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana belum ngerti itu apa IoT, fungsi IoT, benefitnya IoT itu seperti apa. Jadi di fase sekarang ini kita adalah ibarat petani, kita menabur IoT itu seperti apa supaya kita dikenal masyarakat dan kita akan menuai hasilnya beberapa tahun ke depan gitu. Jadi saya yakin gitu ya, Antares ini dan teknologi IoT ini akan besar nantinya seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi bisa dibilang ini akan jadi mainstream bahkan ya? Iya, betul sekali. Ada bayangan nggak mungkin dari kalian gitu, IoT ini akan menjadi sangat-sangat mainstream bahkan sampai orang-orang pedesaan pun menggunakannya gitu loh, dengan sadar nggak sadar kan biasanya gitu kan? Betul. Kalau yang namanya teknologi kan kita gitu kan, pakai HP, kita ngerti cara pakai HP-nya, tapi kita justru nggak mikirin teknologi di belakangnya bahkan. Itu menurut saya itu udah di tahap mainstream banget gitu kan. Menurut kalian berapa tahun lagi Indonesia bisa seperti itu? PR yang pertama sekarang berada di jaringan kali ya. Ya, jaringan. Jadi ya ketika jaringannya udah masif dan memang roadmap di Indonesia kan untuk meniadakan blind spot gitu ya. Memperkuat jaringan di seluruh daerah-daerah terpencil dan tertinggal gitu. Jadi meratakan cakupan jaringan seluruh dulu ya Indonesia ya. Baru nanti ide kreativitas dari IoT itu sering berjalan waktu akan berkembang. Karena kalau saya melihat dari sisi universitas juga itu mereka sangat antusias dengan teknologi IoT ini gitu loh. Jadi mereka biasanya kolaborasi dari fakultas teknis dengan fakultas pertanian untuk menjawab pain problem dari para petani. Fakultas teknik dengan fakultas peternakan menjawab solusi dari sisi peternak. Oke. Ya. Itu kalau kayak gitu tuh berapa tahun lagi kira-kira? 5 sampai 10 ya. Lagi lah. 5 sampai 10. Tapi ya kita memang bergerak ke arah sana kan. Jadi mungkin itu bisa jadi masif kalau yang kita sasar adalah heartbeat atau ya
apa ya, kebutuhan-kebutuhan primer dari masyarakat seperti energi, terus kemudian sandang pangan gitu kan. Kan kalau ke pertanian kita asosiasinya sama makanan. Gimana kita mau menghasilkan makanan gitu yang berkualitas. Kalau misalnya kita aja nggak bisa menjaga proses mendapatkan makanannya itu gitu. Oke. Dan dengan adanya IoT ini diharapkan kita Iya, bisa memantau memantau kebun-kebun kita gitu Betul. misalnya. Terus misalnya pengen kalau misalnya ada hama, ya kita pengen mencegah biar gak ada hama, biar gak ada gulma gitu. Kita Oke. harus punya datanya gitu sih. Berarti Antares ini sekarang kliennya atau apa ya, penggunanya sendiri itu lebih banyak apa? Orang-orang konsumen biasa atau perusahaan-perusahaan? Kita lebih sasar ke perusahaan. Kita terjemahkan sebagai anchor user gitu ya, karena perusahaan ini dituntut untuk mencari revenue, meningkatkan produktivitas, ya kan, dengan menekan cost sebanyak-banyaknya. Jadi sasaran di enterprise adalah sasaran empuk gitu ya. Bagaimana kita berharap ketika kita implementasi IoT, mereka merasakan benefitnya dan mereka menjadi evangelist. Oke. Mereka jadi penyebar berita bahwa IoT ini adalah salah satu yang dibutuhkan untuk menuju industri 4.0. Oke, jadi dimulai dari industri dulu ya. Ya, betul. Ya, anggapannya tuh mungkin ini bayangan saya aja sih ya. Siapa tahu lewat industri nanti orang-orang dalam kantor tersebut ngerasain sendiri IoT itu manfaatnya seperti apa. Terus dia kasih tahu orang rumahnya nih gitu kan. Di kantorku canggih loh, bisa begini begitu begini gitu gitu. Terus lama-lama nanti nyebar dari mulut ke mulut. Disitulah kalau sudah dirasa siap untuk konsumen awam, baru dilepas produknya ke konsumen yang lebih luas gitu kan. Ya, betul Mas. Oke, ini kayaknya ngerti banget ini tentang produk ini Mas Simon. Mas Simon apa sih jabatannya? Saya di produk dan go to market. Oke, nah balik lagi sekarang ke Mbak Azizah nih. Emang kita harus belajar apa sih Mbak buat bisa kerja di tempat seperti Antares gitu? Mungkin lebih ke growth mindset kali ya. Itu. Jadi kayak kan kita punya segala perubahan yang cepat. Jadi sebenarnya aku lebih berpikir bahwa orang yang lebih fleksibel dan cepat adaptasi itu yang lebih paling fit untuk di dunia digital ini gitu. Iya, Jadi yang curiosity-nya tinggi, yang rasa yang ingin mencobanya tinggi, terus kemudian pace belajarnya cepat, itu yang lebih cocok untuk di dunia digital ini. Nah, Oke. masalah hard skill itu memang bisa diasah terus, tapi setidaknya kita punya apa ya, punya fundamental yang kokoh dulu sih di awal gitu, kayak ya setidaknya tahu elektronika, informatika seperti itu sih kalau misalnya yang di telekomunikasi juga. Kalau di IoT fokusnya memang kayak gitu. Emang kuliahnya apa dulu kalau boleh tahu Mbak Azizah? Aku dulu instrumentasi dan kontrol. Hah, apa itu? Bentar. Itu kuliah apa itu? Saya nggak tahu. Jadi lebih mungkin miripnya elektro kali ya. Oh, kuliah jurusan elektro. Fokusnya instrumentasi, jadi lebih ke alat-alat, terus kemudian data-data juga gitu. Oke, jadi Mbak Aziza ini memang dari kuliah saja dia belajar sudah unboxing gadget guys, gitu loh. Cuma bedanya nggak direkam sama dia, nggak direview gitu. Harusnya direkam terus ya. Iya, harusnya direkam. Lumayan kan dapat endorsement HP. Kayak hi guys gitu. Nah, kalau dari Bang Simon sendiri gitu, Ya. belajar apa dulu pas kuliah? Saya belajar bisnis. Belajar gitu ya. bisnis. Gak ada IT-nya gitu ya. Oke. Jadi ya apa namanya, skill yang diperlukan IoT gitu ya. Kalau saya sih lebih ke arah attitude. Apa? Attitude Attitude. ya. Oke. Attitude artinya attitude will determine your longitude gitu kan. Jadi punya mentality willingness to learn. Ya Oke. kan, nggak neko-neko, apapun bisa dipelajarin gitu, dan mereka mau belajar orangnya, punya jiwa seperti murid lah gitu ya. Jadi karena pelajaran seperti teknik elektro, informatika, ngoding dan lain-lain itu bisa dipelajarin, Oke. ya kan. Tapi kalau mereka nggak ada kemampuan, ya sama aja bohong gitu kan. Terlepas dari jurusan apapun itu, selama ruang teman-teman kita orang-orang yang suportif gitu ya, itu pasti apa namanya bisa. Oke. Gitu. Kalau aku boleh bilang gini nggak, orang-orang seperti kalian di luar sana itu, apalagi di Indonesia ya,
Bener nggak sih? Yang punya background pendidikan seperti kalian dan mungkin interest atau minat seperti kalian itu lagi langka banget. Padahal ya kalian dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk perkembangan teknologi gitu. Bener nggak sih langka? Mungkin talent war iya sih, cuman balik lagi ke ini sih, kita lebih highlight ke orang-orang yang mau belajar. Sebenarnya itu yang lebih dicari sih. Jadi kalau misalkan gitu ada teman saya adalah lulusan S1 filosofi tapi saya tertarik dengan Antares gitu. Bisa loh. Bisa? Bisa. Yang Oke. penting dia mau belajar cepat. Terus kita toh banyak loh yang misalnya biologi atau misalnya MIPA gitu, tapi dia akhirnya ngoding. Oke. Dan itu banyak terjadi sih. Terus ada juga teman lain mungkin misalkan gitu, saya kursus menjahit dan kursus tenaga dalam, nih siapa tahu Nah, gitu bisa. kan. Itu Mungkin gimana? bisa, iya. Apa Bisa, dulu yang bisa, perlu bisa. dipelajari? Pertama, Definisi IoT itu apa? mm-hmm. Gitu ya. Terus apa namanya secara detail, terus ngoprek kali ya. tukang oprek, oh dan, ya, dan doyan lebih oprek. kayak gimana caranya sih memperkenalkan IoT ke orang-orang yang apa sih nama IoT aja nggak tahu gitu. Ya. Iya itu dia ya. Nah cakupan kalian ini, ya kan? Cakupan kalian paling jauh itu pernah kemana? Pernah nggak kayak ke tempat yang mungkin sangat terpencil atau mungkin terjauh dari kota besar gitu? Kalimantan kali ya. Kalimantan, Yang terus ini. kemudian di Bali ada di daerah pegunungan gitu itu. Bentar, di pegunungan ngapain kalian? Di Kok kalian pegunungan seneng-senengan aja? Healing kalian di situ? Nggak kerja? camping ya. Jadi ya pegunungan kita mau ngasih tracker ke orang-orang. Intinya adalah di gunung ini kan pasti akan terjadi bencana, erupsi dan sebagainya. Oh jadi ini ada gunung yang aktif, Aktif, Ha-ha. terus tapi ada masyarakatnya masyarakat di situ. sekitarnya kita kasih sensor lah atau tracker lah atau kayak button untuk mereka bisa kasih report kondisi, oh saat ini di lokasi ini tuh lagi ada bahaya. Jadi dia report, terus kita bisa mantau di headquarter, oh bahwa di daerah ini lokasi ini itu lagi ada bahaya. Nanti dari headquarter kita bisa kirimin tim evakuasi atau misalnya bantuan SAR untuk di daerah itu gitu. Oke, jadi memang benar-benar pencegahan supaya bukan pencegahan ya, lebih tepatnya ya benar-benar kalian apa mitigasi ya tadi ya. Rescue ya. Rescue. Oke. Jelasin dong kantor kalian tuh suasananya kayak gimana sih? Siapa tahu nih mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast Digistar Talent ini mereka pengen tahu gitu loh. Mungkin bisa dikasih tahu Bang Simon biasanya masuk kantor jam berapa? Kita lebih ke arah fleksibel gitu ya. Jadi Fleksibel tuh as in gimana tuh? oke, kita kantor ada 2 lokasi. Yang pertama di KBB Kebayoran, Kebayoran? yang kedua di Bandung di BDV Bandung Digital Valley. Ada 2. Ada 2. Terus Berapa orang? Total ada sekitar 60-an, 60 kali ya. IoT itu contohnya tuh gimana sih? Let's say kalau dipakai di rumah tangga, nah gitu, sama ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Ada contoh nggak? Ibu rumah tangga misal di rumah ya. Yes, di rumah. Ibu rumah tangga misalnya dia suka arisan nih. Oke. Arisan terus ibu-ibu tuh suka rempong. Aduh, udah matiin gas belum ya? Udah matiin listrik belum ya? Gitu. Padahal dia lagi di luar rumah. Iya, terus kayak tadi lampunya dinyalain apa dimatiin ya? Gimana Oke. dong gitu. Nah, daripada dia bingung terus balik lagi dari tempat arisan ke rumahnya, ya dia tinggal buka HP atau buka website gitu buat ngecek, oh di rumah saya lampunya udah mati semua nih. Oh, listrik udah mati misalnya gitu. Atau gasnya udah nggak ada leakage. Nggak ada yang bocor gitu. Nah, itu pakai IoT di smart home rumahnya. Kita pasang sensor di lampunya, di gasnya, terus kemudian di panel listriknya gitu, di meter listrik PLN-nya. Nah, kita bisa monitor kondisi rumahnya gitu. Dan bahkan mungkin bisa nyalain matiin lampu Iya. dari ini ya, dari luar rumah ya. Iya, exactly. Jadi kayak oh masih nyala, ya udah saya matiin aja. Mati dia. Bisa gitu ya. Ah. Oke, bisa menangin arisan nggak? Mungkin kalau ada brankas. Nah, kalau misalkan itu kan di rumah tuh contohnya IoT. Kalau di perusahaan yang lebih gede gitu misalkan let's say nggak tahu ya, pabrik gitu. Kalau pabrik lebih ke arah real time data monitoring. Contoh, Mas adalah salah satu
punya pabrik obat gitu ya di Surabaya gitu ya, di mana menghasilkan 1 jam itu bisa menghasilkan 1000 paracetamol. Wah bagus, saya suka nih, saya punya pabrik dan obatnya legal. Oke lanjut. Bukan obat yang lain. Ya. Jadi menghasilkan 1 jam itu bisa menghasilkan 1000 paracetamol. Jadi kita pasang, jadi IoT di sini adalah walaupun Mas di Jakarta, Mas bisa melihat dari handphone performa dari mesin tersebut. Apakah 1000 bahan baku menghasilkan 1000 paracetamol? Ya. Dan pada umumnya yang terjadi 1000 bahan baku menghasilkan 980 paracetamol. Artinya ada 20 barang yang reject. 20 barang reject ini ketika kita kalikan dengan cost per item gitu loh kan, maka udah berapa ruginya gitu kan. Iya. Jadi walaupun Mas dengan tidak perlu harus berada di Surabaya, tetap ada di Jakarta, control by one smartphone gitu ya, bisa kelihatan semua transparansi dan bisa melakukan keputusan. Oke. Apa next step selanjutnya? Kalau Mas selalu dengan kapasitas reject barang yang terlalu tinggi, perusahaan akan bahaya. Oke, jadi intinya setiap alat-alat yang ada di pabrik itu bisa dikasih sensor supaya kita bisa tahu kualitasnya seperti apa, gitu kan? Dan kita bisa putuskan, oke, kedepannya saya harus gimana, gitu kan? Nah, berarti ini ada beberapa fungsi yang mungkin nggak tahu ya, tolong benerin saya ya, kalau salah. Ini ada beberapa fungsi yang jangan-jangan mengambil alih pekerjaan manusia. Nah, supaya nggak diambil alih, ada nggak pekerjaan yang mungkin justru nggak bakal dilibas habis oleh teknologi mungkin, tapi malah kita terbantukan oleh teknologi. Ya, jujur salah satu challenges kita, ya kan, kita menyebutnya vandalisme. Artinya para pekerja itu khawatir akan masa depannya di perusahaan tersebut tergantikan oleh teknologi. Oh ya? Kan? Jadi salah satu contoh vandalismenya, kita pasang teknologi di pabriknya, itu mereka copotin, mereka rusak ya. Serius? Akhirnya data itu tidak akurat, ya kan? Jadi perusahaan tersebut ini IoT tapi seperti ini gitu. Tapi setelah kita analisa, investigasi, sensornya udah nggak ada, udah rusak dan lain-lain. Ada kecemburuan manusia di balik itu semua. Betul. Jadi ada manusia cemburu dengan mesin. Karena dia merasa tergantikan gitu. Nah, supaya tidak tergantikan, atau ada nggak sih hal-hal yang mungkin belum bisa tergantikan oleh mesin gitu? Ada nggak? Kalau kita strateginya kita memberikan knowledge pada mereka semua gitu kan. Kalau itu bisa refocusing, artinya ketika ada sensor di sini, ada teknologi di sini, kalian tuh bisa difokuskan ke tempat lain. Artinya bisnis expanding. Hanya fokus di sini, yang awalnya main di paracetamol, tapi dengan adanya manpower yang berlebih, mereka bisa melakukan research dan lain untuk bikin pabrik yang lain. Packagingnya lah dan lain-lain. Kira-kira itu ya, itu fungsinya refocusing. Jadi daripada capek-capek melakukan hal yang sudah dilakukan oleh mesin, mendingan pakai skill lain lagi untuk mengembangkan hal lain lagi di perusahaan tersebut. Iya, betul. Oke, berarti ya memang harus ngelengkapin skill baru lagi dong Mas, orang tersebut. Mau nggak mau? Tuntutan teknologi ya. Wow, tuntutan teknologi memang memungkinkan kita, mengharuskan kita untuk terus belajar dan belajar ya. Ya sih, nggak apa-apa. Well, handphone gua aja juga harus update terus ya, apalagi gua manusia. Satu lagi deh, tips pendek biar bisa bergabung sama kalian. Selain ya tadi itu, bisa mau update, mau belajar dan segala macam. Apalagi yang kalian cari? Harus bisa jokes bapak-bapak lagi. Aku merasa terpanggil. Terus masih udah terlalu menjelaskan Aziza ini, terlalu menjelaskan. Ya, karena kita butuh sosok yang rame gitu kan, karena IoT itu kayak apa ya? Fokus, jadi diam, garing gitu. Tapi kalau udah di luar jam kerja, udah. Makanya kita kita pelonco dulu untuk tahu seberapa lucu orang ini. Kalau lucu baru kita rekrut ya Bang ya. jadi orientasinya tadi wawancara kerja disuruh ini siapin jokes dulu kawan-kawan. Ya udah, thank you banget buat semua lipers yang ada di sini. Thank you banget buat Mbak Aziza. Thank you banget buat Mas Simon.
Thank you buat semua teman-teman yang ada di Antares. So saya dan Sedi Suara undur diri dulu. See you. Bye.